Pemirsa, berniat menagih utang 20 juta rupiah, kakak adik di Kelurahan Birobuli Utara, Palu, Sulawesi Tengah kehilangan tangan kirinya. Saat dibawa ke rumah sakit, nyawa sang adik tidak tertolong akibat kehabisan darah. Adik kakak Arwansyah dan Sarifudin kehilangan tangan kirinya saat menagih utang ke pemilik panti asuhan Nuratul Munawara di Kelurahan Birobuli Utara, Palu, Sulawesi Tengah. Sementara Arwansyah masih mendapat perawatan medis di rumah sakit. Adiknya, Sarifudin, meregang nyawa akibat kehabisan darah. Penganiayaan terjadi saat Sarifudin menagih hutang 20 juta rupiah kepada Dairudin terkait pembelian tanah panti asuhan. Namun permintaan tersebut ditolak karena pelaku merasa utang pembelian tanah sudah lunas. Cekcok pun tidak bisa dihindari hingga Dairudin bersama saudaranya menganiaya korban. Melihat adiknya dianiaya, Sarifudin berusaha menolong, namun akhirnya ikut menjadi korban. Ini permasalahan pertama, mereka pinjam-pinjam biasa, cuman karena ini korban ini sudah menjebrak meja sehingga terjadi ketersinggungan dari orang yang ditagih, yaitu AD dan MR, sehingga melakukan penyerangan. Terjadi perdebatan dulu sehingga terjadi penyerangan menggunakan parang. Ini barang bukti yang digunakan, ya. Polisi menetapkan 3 pengelola panti asuhan sebagai tersangka penganiayaan. Ketiganya terancam pasal berlapis dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Terlilit utang cicilan rumah, seorang pria mengambil jalan pintas. Pelaku merencanakan pembunuhan dan perampokan sopir taksi online. Jasad korban kemudian dibuang di pinggir jalan raya Kediri, Jawa Timur. Kedua kaki Himawan Eka Febrianto, warga Pasuruan, Jawa Timur, ditembak polisi saat ditangkap di rumahnya. Pria 24 tahun ini ditetapkan sebagai tersangka perampok sekaligus pembunuhan seorang sopir taksi online. Eka ditangkap setelah polisi berhasil menelusuri identitas penumpang terakhir Muhammad Kholis. Polisi juga menyita uang Rp600.000 serta 1 unit mobil korban. Tersangka mengaku membunuh korban karena terlilit utang. Eka merencanakan perampokan dan pembunuhan sopir taksi online dengan menyiapkan sebilah pisau sebelum melakukan pesanan. Mayat korban ditemukan di pinggir jalan raya Desa Sidomulyo, Kediri, Jawa Timur, dengan luka tusuk di bagian dada. Awalnya memang dia sudah berniat untuk mencari duit dengan cara menodong korban. Yang bersangkutan menyampaikan awalnya tidak berniat untuk sampai membunuh, tapi ini memang sudah berniat untuk mencari uang dengan cara mencuri. Pelaku dijerat pasal pembunuhan berencana serta pencurian dan kekerasan dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup. Pemirsa, pembunuhan terkait utang piutang juga terjadi di Kendari, Sulawesi Tenggara. Pelaku yang sempat buron 2 pekan membunuh korban karena sudah lama tidak bayar utang. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup program Realita hari ini. Saya Mirva Suri undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Dua pekan buron LD akhirnya ditangkap tim Buser 77 Polres Kendari, Sulawesi Tenggara di Kabupaten Muna. Pelaku pun mengaku membunuh korban yang masih ada hubungan keluarga dengannya, lantaran tidak pernah membayar utangnya. Motifnya karena sakit hati, diawali dengan masalah utang piutang, dilakukan penagihan sehingga dia sakit hati. Saat berpapasan di TKP, ditagih, tidak ada kejelasan, dilakukan penganiayaan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dikenakan pasal tindak pidana penganiayaan yang menghilangkan nyawa seseorang dengan ancaman penjara paling lama 15 tahun.